Pemirsa, pengendara motor protes saat razia masker di Jalan Sabang Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah pelanggar beralasan tidak memakai masker karena sedang makan dan sulit untuk berkomunikasi. Namanya asri kita kalau ngomong nggak kedengeran gitu. Ya, saya ngerti. Kan nggak pakai masker. Ya, saya ngerti. Pengendara motor yang memboncengi ibunya ini sontak melayangkan protes saat terjaring razia kepatuhan penggunaan masker yang digelar petugas Satpol PP di Jalan Sabang Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Pelanggar beralasan tidak memakai masker karena tidak jelas untuk berkomunikasi. Aksi protes juga dilayangkan seorang penumpang ojek online yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar. Teguran petugas justru dibalasnya dengan nada tinggi, yang kemudian pergi meninggalkan lokasi tanpa ditindak petugas. Sejumlah pelanggar mengaku terburu-buru hingga menyambi minum dan merokok ketika berkendara, sehingga sengaja menurunkan maskernya. Habis makan nih, minum nih. Terus tadi dilakukan tindakan nggak? Kasih sanksi nggak? Sanksi apa? Ya, harus pakai masker katanya kalau di sini. Ada sanksi denda atau sanksi sosial nggak tadi? Enggak ada. Kenapa nggak dikasih sanksi sosial? Ya nggak tahu, cuma peringatan doang karena udah pakai masker sayanya. Karena habis makan. Nggak dikasih sanksi, dikasih alasan nggak? Ya alasannya harus ditutup badannya. Kan udah pakai masker karena saya alasannya habis makan. Memang bener saya pakai masker, cuma lupa. Meski banyak pelanggar yang terjaring tidak memakai masker dengan sempurna, namun sayangnya hanya sebagian saja yang diberi sanksi tegas oleh petugas. Tapi apabila mereka hanya beralasan sedang makan dan minum, padahal kami melihat dia dari perjalanan jauh tidak menggunakan masker, tetap kita kenakan sanksi. Dalam Pergub nomor 71 tahun 2020 tentang masa PSBB transisi, diatur bagi siapapun warga yang melanggar diharuskan membayar sanksi administrasi atau menjalani sanksi sosial yang kini telah diberlakukan secara akumulatif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan larangan karantina mandiri bagi pasien positif COVID-19. Warga yang mengalami gejala sedang dan berat akan diisolasi ke rumah sakit. Pemprov DKI Jakarta kembali mengeluarkan wacana kebijakan terkait penanganan kasus COVID-19 di ibu kota. Untuk tekan kasus baru pasien positif COVID-19, pemerintah DKI melarang warga yang terpapar COVID-19 menjalani karantina mandiri di rumah. Sebagai gantinya, warga yang mengalami gejala sedang dan berat akan diisolasi ke rumah sakit. Ke depan, semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah. Regulasinya sedang disiapkan, sudah diputuskan tadi bahwa isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Karena tidak semua dari mereka yang terpapar tanpa gejala bisa melakukan isolasi dengan baik di rumahnya masing-masing. Wacana Pemprov DKI Jakarta ini perlu dipertanyakan, mengingat saat ini sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 penuh dan tak mampu lagi menangani pasien. Belum lagi angka tenaga kesehatan yang berguguran justru karena menangani pasien COVID-19. Lalu bila wacana ini direalisasikan, kemana para pasien yang terpapar COVID-19 akan dikarantina? Dan siapkah para tenaga kesehatan menangani lebih banyak pasien lagi untuk menjalani karantina? Tim Liputan iNews melaporkan. Apa tanggapan epidemiolog terkait larangan karantina mandiri pasien COVID-19 di ibu kota? Kita bergabung dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Iwan Aryawan. Selamat siang, Pak Iwan. Selamat siang. Pak Iwan, wacana Pemprov DKI Jakarta untuk melarang warga positif COVID-19 isolasi mandiri di rumah, tanggapan Anda seperti apa? Kita mesti lihat dulu gini ya, yang dilarang untuk isolasi mandiri di rumah itu siapa ya? Jadi kalau yang orang yang tidak perlu dirawat di rumah sakit, sebetulnya kan memang bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi di mana ini isolasi mandiri di rumah itu tidak efektif, karena misalnya karena tidak tertib atau karena rumahnya kecil sehingga sulit untuk melakukan isolasi mandiri, itu bisa diharuskan isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Tapi tidak perlu di rumah sakit. Yang di rumah sakit itu hanya yang sedang dan berat, yang memang butuh perawatan rumah sakit. Jadi nggak semua pasien yang COVID-19-nya positif itu perlu di rumah sakit. Supaya
rumah sakit itu benar-benar untuk orang-orang yang memerlukan perawatan rumah sakit. Baik, artinya Pak Iwan setuju ya dengan wacana memang ada larangan karantina mandiri, karena ini wacananya larangan ini memang hanya untuk pasien positif corona yang bergejala sedang dan berat, Pak. Iya, saya setuju karena itu sulit. Selama ini kan kita sulit memantaunya yang di rumah. Ya pertama karena masyarakat juga tidak tertib yang diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Yang kedua juga tenaga kesehatan kita untuk memantaunya pun tidak cukup ya kalau kita harus pantau satu persatu gitu. Dan kemudian juga ada masyarakat kita yang rumahnya memang kecil sehingga untuk isolasi mandiri di rumah sulit. Maksudnya dia nggak bisa misalnya satu kamar sendiri dipisahkan karena nanti akan menularkan ke anggota keluarga yang lain malah. Baik, tapi bukankah itu berimbas pada fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemprov DKI sendiri, Prof? Jika memang harus semua pasien positif ini harus diisolasi ke tempat tertentu, khususnya di klinik dan rumah sakit, bukankah ini akan jadi membludak? Nah, ini harus dibagi, harus dipisahkan orang dengan COVID-19 yang perlu dirawat di rumah sakit karena perlu perawatan rumah sakit, itu di rumah sakit. Tapi yang gejalanya ringan, sedang, yang nggak perlu rumah sakit, itu isolasinya jangan di rumah sakit. Pemerintah menyediakan misalnya hotel atau seperti Wisma Atlet, ya di situ mereka diisolasi. Tidak semua diisolasi di rumah sakit. Baik, nah harusnya bagaimana pemerintah menyiapkan fasilitas? Apakah memang ini wacananya rumah sakit harus disiapkan, tapi Pak Iwan tadi menyebutkan tidak harus rumah sakit, tapi istilahnya tempat isolasi untuk mereka yang memang karantina, yang bergejala sedang dan juga berat ini ya Pak? Gini, jadi yang bergejala ringan dan sedang, yang tidak butuh perawatan rumah sakit, diisolasi di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah, yang diawasi, misalnya di hotel atau wisma-wisma ya. Sedangkan yang sedang dan berat yang butuh perawatan rumah sakit, yaitu harus dirawat di rumah sakit. Jadi tidak semua dimasukkan rumah sakit kita akan penuh kalau semua dimasukkan rumah sakit. Bagaimana dengan pengawasannya Pak, jika memang tidak harus di rumah sakit? Tadi Anda katakan pengawasan karantina di apartemen kah atau hotel-hotel segala macam itu, bagaimana pengawasan yang kemudian dilakukan oleh Pemprov? Ya, kalau kita misalnya pemerintah menyediakan satu apartemen atau satu hotel atau beberapa, di situ untuk karantina mandiri. Artinya orang yang dikarantina itu ditempatkan di satu kamar sendiri, kemudian dia tidak boleh keluar kamarnya, tapi semua difasilitasi, artinya makanan dikasih 3 kali sehari, tempatnya juga harus cukup nyaman ya, sehingga orang mau gitu dikarantina mandiri selama 2 minggu. Kalau tidak nyaman ya tempatnya, mereka akan mencari cara supaya tidak dikarantina di situ gitu. Baik, oke. Pak Iwan, kita punya isu juga yang lain, ini soal munculnya mutasi virus SARS-CoV-2. Kita akan lihat informasinya berikut ini. Pemirsa, peneliti kini mengkhawatirkan munculnya mutasi virus SARS-CoV-2 yang lebih cepat menginfeksi dibanding sebelumnya. Bahkan mutasi virus corona D614G sudah ada di Indonesia. Peningkatan jumlah yang sangat signifikan pada pasien corona meyakinkan mutasi virus corona D614G telah ada di Indonesia. Peneliti dari Pokja Genetik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM berhasil mengidentifikasi whole genome sequencing 4 sholat COVID-19 dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, di mana 3 diantaranya mengandung mutasi virus yang disebut D614G. Mutasi D614G pada virus SARS-CoV-2 memiliki tingkat infeksius atau berdaya infeksi 10 kali lebih tinggi. Selain itu, jumlah virus pada pasien yang mengandung mutasi juga lebih banyak. Dikatakan lebih ganas itu lebih tepatnya lebih infeksius 10 kali. Tapi perlu diingat ini percobaan yang dikerjakan oleh Korber et al. Yang sudah publish di jurnal Cell bulan Juli kemarin itu. Dia dicoba di dalam sel, jadi sel ada 2 sel, katakanlah gampangnya 2 sel dibandingkan yang satu dikasih virus dengan mutasi D614G, yang satu virus SARS-CoV-2 juga, tapi tanpa mutasi G614 itu. Nah ternyata yang dengan G614 ini, dia lebih infeksius 10 kali dibandingkan yang tanpa mutasi ini. Tapi sekali lagi ini baru percobaan di tingkat sel.
Nah, apakah itu di komunitas, kita perlu penelitian lebih lanjut. Diyakini keberadaan mutasi setelah pemerintah Indonesia mengirimkan 24 sampel virus genom ke lembaga Global GSIDE. Hasilnya 9 diantaranya bermutasi menjadi virus corona jenis baru yaitu D614G. Mutasi virus D614G ini memang sebetulnya sudah dideteksi di Indonesia. Keberadaannya dilaporkan bulan Mei yang lalu dan dari isolat yang sebetulnya diperoleh bulan April. Jadi sebetulnya bulan April sudah ada. Kemudian berturut-turut ditemukan di kota-kota lain, di Jogja, di Bandung, di Jakarta. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa virus dengan mutasi D614G ini memang sudah berada di Indonesia. Perlu adanya lebih banyak penelitian untuk menyelidiki apakah mutasi ini berperan dalam peningkatan kasus beberapa hari terakhir di Indonesia. Dengan terdeteksinya mutasi D614G virus SARS-CoV-2, semua pihak harus lebih disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dan hindari kerumunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Iwan Aryawan. Pak Iwan, tadi ada mutasi dari virus D616G. Apakah masyarakat perlu khawatir tentang mutasi virus ini yang dikatakan bahwa penyebarannya ini bisa 10 kali lipat lebih cepat? Iya. Jadi sebetulnya ada atau tidak ada mutasi, masyarakat perlu waspada gitu ya. Karena sampai sekarang pun sebetulnya epidemi atau wabah COVID-19 di Indonesia ini belum terkendali. Sehingga penularannya tuh masih tinggi di masyarakat. Jadi kalau yang tadi yang dikatakan mutasi itu penularannya lebih cepat, itu kan baru di lab ya. Ya itu kita harus lebih hati-hati lagi memang. Baik, tapi dengan data yang sudah diumumkan begitu daya infeksi 10 kali lebih tinggi, apakah bisa dikatakan mutasi D614G ini lebih ganas dan berbahaya? Secara penelitian di laboratorium di tingkat seluler, iya begitu. Tapi penelitian pada manusia, pada masyarakat, kita belum tahu ya. Tapi saya bilang tadi, meskipun mutasinya nggak ada pun, kita ini belum beres urusannya dengan wabah COVID-19 di Indonesia. Kita ini masih berisiko gitu. Baik, dan Pak Iwan, kalau memang kita harus bersiap dengan mutasi yang baru, dikatakan juga ada mutasi D614G ini, artinya protokol kesehatannya harus ditingkatkan atau ada kebijakan baru dari pemerintah? Jadi gini, protokol kesehatan harus ditingkatkan. Jadi yang pertama gini, yang pertama itu kita jangan protokol kesehatan dulu. Yang pertama gini, sebetulnya kemarin itu waktu PSBB kita sudah berhasil menurunkan risiko atau menurunkan transmisi. Cuma kan kita nggak mau PSBB terus ya. Nah, kemudian diputuskanlah transisi atau boleh dilonggarkan. Tapi berarti sebetulnya kalau kita tidak perlu-perlu banget gitu ya, kita jangan keluar rumah, kita tetap perlakukan seperti PSBB, kita diam di rumah saja karena itu resikonya paling kecil. Nah, kalau kita terpaksa keluar rumah karena pekerjaan mengharuskan kita keluar rumah atau kita perlu belanja dan yang lainnya, itu kita taati protokol kesehatan gitu ya. Dan ini harus ditaati dengan konsisten dan dengan baik. Dan kemudian dari pihak pemerintah sendiri, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, itu tes kita harus diperbanyak. Dan selain itu juga pelacakan dari siapa yang kontak dengan suspek itu harus dilakukan dengan cepat dan juga masif. Nah itu yang kita bisa lakukan untuk mengurangi transmisi yang sekarang ini untuk mengatasi wabah yang sekarang. Baik. Maupun nanti kalau ada mutasi gitu ya. Ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih atas informasinya. Semoga memang isu mutasi baru ini tidak mengganggu pengembangan vaksin yang sudah berlangsung di Indonesia. Terima kasih Pak Iwan. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan 100 dokter meninggal akibat pandemi COVID-19. Saat ini Jakarta, Bogor, dan Depok masih berada dalam zona merah.
informasi zona merah sudah menyebar, informasi pembatasan juga sudah menyebar ya. Simak Prime Show with Ira Kusno Kamis 3 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Dan pemirsa, 91 hektar hutan dan lahan di Sumatera Selatan terbakar. iNews Siang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.